Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 19. Bagian 2. Bagian luar Akademi Stella menyerupai sebuah rumah besar, tetapi 12 menara utama dan 24 menara bintang yang tersebar di seluruhnya membuatnya lebih terlihat seperti sebuah kastil daripada sebuah rumah besar. Menara utama pertama berfungsi sebagai bangunan utama sekolah, menampung para ksatria sihir Akademi Stella, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan dewan direktur. Sementara menara utama kedua menampung laboratorium fakultas. Fakta bahwa dia pergi ke menara utama kedua menunjukkan bahwa dia pergi untuk menemui seorang profesor. Adakah hal yang layak ditanyakan kepada fakultas di awal semester? Aku sudah memikirkannya, tetapi aku masih belum yakin. Mahasiswi Hong Biyun, silakan isi formulir masuk. Ya, Hong Biyun yang hendak memasuki menara utama kedua tersadar. Mengapa aku melakukannya sendiri? Kami bisa bertemu di kampus atau di lapangan latihan. Bukankah datang ke sini seolah-olah aku seorang bangsawan sedang mengejar seorang rakyat jelata? Hal itu akan melukai harga dirinya. Tidak, aku akan kembali. Hong Biyun berjalan keluar dari pintu masuk menara utama dan menghela napas. Dia benar-benar mengganggu dalam banyak hal, rakyat jelata itu. Oh, putri, ada apa? Pada saat yang sama, ketika dia mendengar suara yang familiar, Hong Biyun tersenyum cerah dan mengangkat kepalanya. Ah, sudah lama Nyonya Hameril. Wow, tidak begitu lama. Ngomong-ngomong, aku sekarang adalah seorang profesor di sini. Profesor Hameril adalah seorang profesor yang pernah mengajar tentang sihir kepada Hong Biyun di istana kerajaan. Dia memiliki kepribadian yang lembut dan tahu bagaimana menggunakan sihir yang elegan, sehingga dia lebih dari sekadar panutan bagi Hong Biyun. Dia, dalam beberapa hal, adalah seorang guru kehidupan yang sejati. Hong Biyun merasa sedih ketika dia meninggalkan istana, tetapi sangat senang melihatnya lagi, dan itu pun di Stella. Apa yang membawamu ke menara utama kedua? Aku hanya akan kembali. Benarkah? Ya, para profesor di menara utama kedua sedang gila saat ini. Apakah sesuatu terjadi? Tidak ada yang terjadi, hanya karena siswa bernama Baek Yusol. Para penyihir datang mengunjunginya, jadi sangat kacau. Nama itu muncul lagi. Hong Biyun bertanya dengan acuh tak acuh, pura-pura tidak tertarik. Ada apa dengan rakyat jelata itu? Aku tidak ingin mengatakannya, tetapi apakah kamu pernah bertarung dengan Baek? Itu benar. Siswa itu tidak menggunakan keterampilan sihir apapun. Iya. Entah bagaimana dia menundukkan kepalanya karena malu. Pihak lawan bahkan tidak serius saat bertarung dengannya, tetapi dia tetap tidak bisa mengalahkannya. Dia merasa seolah-olah telah dipermalukan di depan guru favoritnya. Kamu tidak perlu, karena dia serius saat bertarung. Apa? Tapi dia bahkan tidak menggunakan keterampilan sihir. Itu karena keyakinannya. Keyakinan, apa itu? Setelah melihat pelatihan hari ini, kepala sekolah meninggalkan pesan secara langsung. Hong Biyun menelan ludahnya. Penyihir agung, Eltman Eltwin, sedang menyaksikan pelatihan. Selain itu, dia meninggalkan pesan besar. Mungkin siswa itu bertujuan untuk menghidupkan kembali kesatria yang telah menghilang pada masa lalu. Kesatria? Kesatria, sebuah kata yang telah menghilang di masa lalu. Tetapi orang-orang modern masih mengingatnya. Ini karena sebagian besar pahlawan dalam dongeng yang bangkit melawan segala rintangan dan melawan kejahatan untuk melindungi dunia memegang pedang. Bahkan di dunia ini, di mana segala sesuatu berputar di sekitar sihir, impian menjadi seorang ksatria yang bisa menggunakan pedang masih hidup di hati mereka. Tetapi pada akhirnya, itu semua hanya impian. Semua orang terpikat pada pesonanya, tetapi kenyataannya, pedang benar-benar tidak berguna. Di zaman ini, di mana para penyihir bisa mengendalikan petir, memanggil kekuatan untuk membelah bumi, dan terbang di langit, mereka tidak akan membuang-buang energi untuk menajamkan bilah pedang. Dengan kata lain, kesatria dianggap sebagai lelucon akhir-akhir ini. Ini bukan lelucon, Hong Biyun ingin mengatakannya, tetapi rakyat jelata itu tidak benar-benar menggunakan keterampilan sihir melawanku. Dia memperlakukan tongkat titik seperti pedang dan mengalahkannya hanya dengan keterampilan sihir berkedip. Itu cukup keren juga. Dengan kata lain, Baek Yusol tidak mempermainkannya dan menghadapi situasi itu dengan hati yang tulus sambil menjaga keyakinannya. Selain itu, tidak lama yang lalu, sebagai imbalan untuk memberikan kuliah khusus, dia meminta agar tongkat akademi diubah menjadi pedang sihir. Apakah dia meminta aku merombak tongkat berharga kelas menengah atas itu hanya untuk bersenang-senang? Dia ingin menggunakan pedang bahkan dengan mengorbankan semua keterampilan sihir lainnya.
Tapi aku tidak mengetahuinya juga, dan aku menjadi marah, mengatakan padanya untuk tidak mempermainkanku. Apakah dia gila? Sedikit. Iya. Jika seseorang mengatakan kepadamu bahwa mereka bermimpi tentang kesatria, orang-orang akan tertawa atau mengejekmu. Apa itu kesatria di zaman sekarang ini? Namun, terlahir sebagai rakyat jelata, dia bekerja keras hingga bisa masuk ke Akademi Stella yang paling bergengsi di dunia, dan bahkan masuk kelas S. Dia memiliki kekuatan untuk melawan dirinya yang berada di peringkat kelima. Baek Yusol tidak sedang bercanda. Itu berarti dia dengan tulus mengejar kesatria. Tetapi akan ada hukuman besar karena tidak menggunakan keterampilan sihir di sekolah sihir. Selama waktu pelatihan, dia pasti akan menerima poin penalti. Dan itu. Iya, siswa itu tahu itu dan memutuskan untuk menempuh jalan ini. Bukankah itu luar biasa? Karena dia mengejar jalan yang terlalu ditakuti orang lain. Saat ekspresi Hong Biyun menjadi rumit, Profesor Hameril melanjutkan. Siswa Baek Yusol telah mencapai prestasi besar dalam mengendalikan keterampilan terlarang, berkedip. Bahkan jika dia menempuh jalan penyihir dengan cara ini, namanya tidak diragukan lagi akan menjadi terkenal. Namun, untuk membiarkannya mencapai ketinggian yang besar, kita tidak punya pilihan selain percaya pada keyakinannya. Hong Biyun tetap diam, dan Hameril meminta maaf karena menghabiskan terlalu banyak waktu. Dia berpamitan dan pergi. Saat matahari mulai terbenam, dia berdiri di sana dalam waktu yang lama, seolah terpaku di tempat. Apa yang kamu lakukan di sini? Baek Yusol berjalan keluar dari gerbang utama menara utama kedua, mengunyah sesuatu yang terlihat seperti akar tumbuhan obat. Dia berjalan dengan langkah ringan yang tidak menyerupai seorang ksatria. Apa sebenarnya ksatria itu? Hong Biyun menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pemikiran sebelumnya, karena dia hanyalah rakyat jelata yang sial. Aku bukan di sini karena kamu. Siapa yang mengatakan itu? Ambil ini. Oh, Argento? Hei, bolehkah aku mengambil kotaknya? Ini akan mahal jika aku menjualnya. Hong Biyun mengabaikan apapun yang dikatakan Baek Yusol. Itu karena dia percaya bahwa jika dia tinggal di sini lebih lama, dia akan tersesat oleh aura aneh rakyat jelata itu.